الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين فيطعمان مكان كل يوم مسكينا رواه البخاري أما بعد فيا عباد الله أيها الطلاب والطالبات المحبوبون والمحبوبات. Pertama sekali banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di musholla tercinta Pondok Pesantren Andalusia dalam rangka kultum ya, tausiah kuliah 7 menit. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita semua di musholla ini semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sedang menjalani ibadah puasa kita yang kelima hari ini insyaallah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan hingga nanti tiba waktunya untuk berbuka. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar kita digolongkan oleh Allah menjadi ahlus syafaah. Amin ya mujibas sa'ilin. As-saimun was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kultum kita yang berjudul tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah puasa. Kenapa orang itu diperintahkan berpuasa? Itu namanya nanti syarat wajib. Dan syarat sah itu adalah bagaimana supaya puasa seseorang itu menjadi sah menurut syariat Islam. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita pada kultum kali ini, yaitu tentang syarat wajib puasa, dan yang kedua tadi apa? Syarat sah berpuasa. Apa yang dimaksud syarat wajib puasa? Maksudnya adalah sesuatu yang membuat orang itu ikut wajib melaksanakan puasa. Apa yang membuat? Apa sebabnya dia ikut melaksanakan puasa? Atau dalam bahasa syariat namanya, kenapa dia itu wajib puasa? Maka wajibnya nanti seseorang itu berpuasa ada beberapa hal. Ada beberapa hal yang membuat seseorang itu
wajib puasa. Itu namanya syarat wajib. Namanya syarat tidak boleh ketinggalan. Kalau syaratnya tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau syaratnya empat-empatnya harus terpenuhi. Itu namanya syarat. Kemudian yang kedua tadi ada syarat sah. Syarat sah. Setelah orang itu memenuhi syarat untuk berpuasa, barulah pembahasan kedua nanti bagaimana supaya puasa itu dianggap sah oleh ranah syariat, oleh hukum syariat, sesuai dengan ketentuan hukum fikih yang berlaku. Apa hal-hal yang membuat puasa kita itu menjadi sah? Menjadi sah. Ini kelas 3 sudah belajar usul fikih. Usul fikih. Al-ahkamus syar'iyyah kam? Sab'ah. Al-ahkamus syar'iyyah sab'ah. Ma hiya? Al-wujub wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh was sahih wal batil. Was sahih wal batil. Batil ay fasid. Sahih ay sahha. Nah, baik anak-anak kami, pemirsa dimanapun kita berada, kita masuk pada pembahasan pertama tadi, syarat wajib puasa. Atau dalam bahasa keterangannya, kenapa orang itu wajib puasa? Apa alasannya? Nah, yang pertama, wa syaraitu wujubis siyam. Syarat-syarat wajib puasa itu yang pertama al-islamu. Mada? Islam. Antum muslimun? Antunna muslimat? Idza kunna musliman fa yajibu alaina an nasuma khassatan fi hadha asy-syahr syahr Ramadan. Nah, asy-syartul awal mada? Al-Islam. Nahnu muslimun walidzalika nahnu nasum. Nah, jadi karena kita beragama Islam, maka kita mendapatkan satu syarat untuk wajib berpuasa. Adapun orang yang bukan muslim wajib puasa? Wajib puasa? Ammal murtaddu idza shama fala yuqbalu minhu. Adapun orang murtad, ya, orang yang bukan muslim, idza shama, apa makna idza shama? Apabila dia puasa, fala yuqbal, maka tidak diterima. Lianna madza? Syaraitu wujubi siyam laisa al-murtad. Shaumul murtadi la yuqbal. Puasanya orang murtad yang bukan muslim tidak diterima. Ini syarat wajib melaksanakan puasa. Jadi kalau ditanya, kenapa kau puasa? Syarat pertama, saya muslim. Yang kedua, wal bulughu. Balik. Balagha ya bulughu. Balagha itu artinya sampai usianya. Balik, ya. Dalam terjemahan bebas itu balik itu namanya berakal, kan. Berakal, artinya sudah bisa memfungsikan akalnya dengan bagus, dengan baik. Itu balik. Balagha yablughu, sampai usianya pantas berakal.
Apa itu balik dalam bahasa lain? Dewasa. Fala yajibus saum 'alas sabiyyi. Maka tidak wajib puasa bagi anak-anak. Ini anak-anak enggak ini? Wah, ini Ustaz mantap kajinya. Mulai besok kami tidak puasa. Kami masih anak. Fala yajibu saum 'alas sabi. Tidak wajib puasa bagi anak-anak. Iya. Tapi latihan itu sungguh baik, bagus itu. Ini syarat kedua puasa. Jadi kalau ditanya, kenapa kau puasa? Syarat kedua apa? Balik, berakal ya, atau dewasa. Jadi anak-anak secara hukum belum wajib puasa, tapi alangkah bagusnya dilatih. Tamrin ya. Tamrin. Latihan dan pembiasaan sejak kecil. Yang ketiga, kita lanjut. Syarat wajib puasa yang ketiga, kenapa orang itu diperintahkan puasa? Yang ketiga, al-aqlu. Akal, berakal ya, berakal. Berakal maksudnya apa ini? Waras. Waras, punya kejiwaan yang standar, punya mental yang standar ya, tidak ada kelainan dan tidak ada kelainan jiwa. Dia punya akal yang sehat. Lawan kata berakal apa? Al-aqlu lawannya apa? Majnun. Kaifa majnun? Yajibu shaum am la? Limadha? La aqla lahu. La aqla lahu, lianna al-majnun la aqla lahu. Naam, ada syarat salis min wujub siyam, al-aqlu. Yang pertama, beragama Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Ini 3 syaratnya. Yang keempat, syarat wajibnya orang itu berpuasa. Yang keempat, al-qudratu 'alas siyam. Kalau di bahasa fikih yang lain itu dibuatnya as-sihhah. As-sihhah. Di sini menggunakan bahasa bebas, al-qudrah 'alas siyam. Sanggup untuk berpuasa. Walaupun dia muslim ya, walaupun dia orang dewasa dan orang waras, tapi kalau memang dia tidak sanggup untuk berpuasa, yajibu alaihi, maka dia tidak wajib puasa. Apa halangan dia? Maridon. Maka syarat yang keempat adalah al-qudratu 'alas. Coba, ayo kita baca sama-sama. Syarat pertama, syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, al-qudratu 'alas. Fala yajibus siyam 'alal marid. Tidak wajib puasa bagi au yazidul marada, atau kalau dia puasa bertambah penyakitnya. Kalau bahasa kitanya kambuh. Kambuh. Siapa lagi yang enggak kudrah? Awis syaikhil kabir. Orang tua. Orang tua yang sudah tua renta, enggak kuat lagi, makan pun cuma 3 sendok. Lebih banyak makanan kucing dibanding orang tua itu. Gimana mau bertenaga? Karena faktor usia, lansia, enggak kuat. Maka dalam kondisi itu asy-syaikhul kabir, al-ajiz, tua, lemah lagi. Ada orang itu tua kuat, berarti wajib puasa. Wajib enggak? Ada orang tua umurnya 78 tahun tapi kuat fisiknya. Makan setengah baskom.
minum 2 terep. Kuat fisiknya tapi umurnya tua, lanjut. Wajib nggak puasa? Wajib puasa? Masuk di syarat nomor berapa dia? Masuk di syarat nomor berapa? Apa tadi nomor 4? Al-qudratu sanggup untuk puasa. Atau dalam bahasa lain tadi apa? As-sihah. Sehat. Oke, kita sederhanakan. Syarat wajib pertama syarat wajib kedua. Syarat wajib ketiga. Syarat wajib keempat. Al-qudrah. Qudrah itu kemampuan, kesanggupan untuk puasa. Walaupun muslim, walaupun dewasa, walaupun normal, waras, tapi kalau memang dia lagi sakit, boleh untuk tidak puasa atau tidak wajib baginya puasa. Inilah beberapa syarat untuk mewajibkan seseorang itu melaksanakan puasa. Nah, jadi bisa kita simpulkan, siapa yang berpuasa? 1, dialah orang Islam. 2, dia orang dewa. 3, dia orang waras. 4, dia orang Oke, balik lagi. Siapa yang enggak puasa? 1, kafir. 2, anak-anak. 3, gila. 4, sakit. Kalau ketemu orang enggak puasa, kau bilang apa? Jangan-jangan kau 1, atau kau enggak puasa, jangan-jangan kau masih anak kecil. Kau enggak puasa, jangan-jangan kau gila. Atau kau enggak puasa, siapa tahu kau lagi hanya ini alasan orang kenapa tidak. Namanya syarat wajib paham tuh? Nanti pulang kampung kan masih ada jatah libur seminggu lagi. Kalau di kampung ketemu ayah-ayah, umak-umak enggak puasa, udah bilang aja, Wak, enggak puasa, Wak? Iya, nak. Kenapa enggak puasa, Wak? Enggak tahu. Oh, aku tahu, Wak. Apa? Wak enggak puasa, mungkin 1, Wak kafir. Enggak. Oh, mungkin Wak masih kecil, anak-anak. Kecepatan Wak tua. Enggak, saya udah punya cucu. Oh, enggak. Wak enggak puasa mungkin karena Wak nomor 3. Gila Wak ini enggak puasa. Yang keempat, mungkin yang benar yang keempat, Wak enggak puasa karena Wak Jadi jangan cepat memponis, menjustis. Mungkin ada alasan lain. Memang dia muslim. 2, memang dia sehat, apa tadi? Berakal, tapi mungkin dia punya penyakit. Jangan langsung bilang tuh enggak puasa orang kafir itu. Enggak gitu. Oke, baik, paham tuh? Kita lanjut. Apa pembahasan kedua? Subjudul kedua, syarat sah puasa. Setelah orang itu wajib puasa, kau wajib ya. Kenapa? Kau kan muslim, ya. Kau kan udah dewasa, ya. Kau kan waras, ya. Kau sehat kan? Iya. Oke, saya mau puasa. Nah, bagaimana biar puasanya bagus? Dalam hukum namanya biar sah, maka ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Wa syurutu sihhatis shaumi 4. Syarat sah puasa itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, an-naqa'u minal haidi wan nifasi. An-naqa'u minal haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Ya, naqi. Suci dari haid dan nifas. Nah, kalau dia enggak lagi haid, enggak lagi nifas, maka puasanya sah. Puasanya sah. An-naqa'u minal haidi wan nifas.
Kemudian yang kedua, wal islamu. Syarat yang kedua biar puasanya sah, beragama Islam. Tadi kembali kepada syarat wajib. Kemudian yang ketiga, wat tamyizu. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Hayya jemaah, mayyaza mayyizu tam. Ada sulasi mujarrad, sulasi majid? Mayyaza sulasi mazid kam, majid kam, harfun wa ayyubab. Bab berapa? Bab 2. Bab 1 af'ala, bab 2 fa. Mayyaza mayyizu tamyiz. Binanya apa? للتقصير. هذا وجدنا في متن البناء والأساس. نعم. طيب. تمييز. Tamyiz mana tamyiz? Tamyiz mana membedakan. Mayyaza yumayyizu, membedakan. Mampu membedakan. Supaya puasanya sah, yang pertama tidak sedang nifas, tidak sedang haid. Yang kedua, puasanya orang Islam. Yang ketiga, mampu membedakan. Membedakan apa maksudnya ini? Ya, membedakan baik buruk, batal sahnya, itu mampu membedakan. Kembali ke yang tadi, dewasa. Kemudian yang keempat, syarat sah puasa yang keempat adalah al-waqtul qabil lis-shaum. Al-waqtul qabil lis-shaum, waktu yang boleh untuk puasa. Qabil, waktu yang diterima untuk berpuasa. Jangan puasa hari tanggal 1 Syawal. Walaupun puasa itu bagus, tapi dia puasa fi ayyamit tasyrik. Nah, hada haram. Al-waqtul qabil lis-shaum. Ini syarat yang keempat melaksanakan puasa. Apa tadi? Al-waqtul qabil lis-shaum. Waktu yang boleh untuk berpuasa. Nah, ada rupanya Ustaz waktu-waktu yang dilarang. Ada. Pada hari-hari fala yasihhus shaum yaumal 'id. 1. Tidak sah puasa pada hari Id. Besok mau lebaran, besok puasa juga dia. Siapa makan lemang itu? Siapa minum sirup itu? Marjan itu? Pohon pinang. Fala yasihhus shaum yaumal 'id. Terus apa lagi? Wa ayyamat tasyrikits tsalatsah. Tanggal berapa itu? Tasyrik. 11, 12, 13 jangan puasa. Kenapa? Di situ kita saatnya menikmati daging kurban. Maka waktu yang keempat adalah al-waqtul qabil. Waktu di mana dibolehkan untuk melaksanakan puasa. Baik, kita simpulkan anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat wajib puasa tadi ada 4. Yang pertama apa? Beragama Islam. Dan yang kedua adalah balik. Yang ketiga berakal. Dan yang keempat adalah sehat, punya kemampuan untuk menjalankan puasa. Kemudian setelah orang itu wajib puasa, maka dia harus memperhatikan bagaimana supaya puasanya itu sah secara hukum syariat. Maka ada syaratnya 4. Yang pertama, an-naqa'u minal haidi wan nifas, suci dari hadas, dari nifas dan haid. Yang kedua, puasanya yang sah itu puasanya dari agama Islam, yang beragama Islam. Yang ketiga, tamyiz, sudah berakal. Pada hakikatnya anak-anak itu tidak wajib puasa. Tapi kita didik, kita perkenalkan sejak dini kepada anak-anak untuk melaksanakan puasa. Allah bisa karena biasa. Dibiasakan sejak kecil sehingga
didikan itu menjadi satu modal bagi dia nanti saat dia sudah dewasa. Yang terakhir, yang keempat adalah al-waqtul qabil lis-shaum. Waktu yang diterima atau yang boleh untuk menjalani puasa. Semoga puasa kita menjadi perisai junnah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sampai di sini tausiah kita, kultum kita. Kita tutup dengan ucapan kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.